Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Audio Ilmu Rizky. Saya dari kelas akuntansi malam semester 5. Saya akan mempresentasikan tentang ekonomi Islam. Konsep dasar ekonomi Islam. Ekonomi Islam adalah pengelolaan atau aturan-aturan rumah tangga yang bertujuan untuk menciptakan barang dan jasa dalam memenuhi kehidupan sehari-hari yang berlandaskan dengan syariah Islam. Prinsip ekonomi Islam yang pertama ada tauhid atau keimanan, yaitu menjadikan Allah sebagai satu-satunya sesembahan yang benar dengan segala kekuasaannya. Yang kedua ada adal atau keadilan, yaitu sifat yang harus dimiliki oleh manusia dalam rangka menegakkan kebenaran. Yang ketiga ada nubuwah atau sifat kenabian, yaitu derajat tertinggi dan kehormatan yang diperoleh manusia dari Tuhan. Lalu ada khalifah atau pemerintah, yaitu sistem kepemimpinan umum di mana dalam penerapannya menggunakan hukum syariat Islam. Yang terakhir ada mu'at atau hasil, yaitu laba yang diperoleh dengan cara yang baik, tidak dengan cara yang curang. Tujuan ekonomi Islam. Menurut Dr. Muhammad Rawasi Kal-Aji dalam bukunya yang berjudul Mabahis fil Iqtisad Al-Islamiyah, tujuan ekonomi Islam yang pertama adalah mewujudkan pertumbuhan ekonomi dalam negara. Yang kedua, mewujudkan kesejahteraan manusia. Yang ketiga, mewujudkan sistem distribusi kekayaan yang adil. Karakteristik ekonomi Islam. Yang pertama, mengutamakan prinsip keadilan dan melarang praktek riba. Yang kedua, bertujuan untuk kemaslahatan bersama. Yang ketiga, menghadirkan kebebasan ekonomi sesuai akidah. Yang keempat, menyeimbangkan motif material dan spiritual, rohani dan jasmani. Lalu yang terakhir, mengakui kepemilikan multi jenis. Bukti-bukti hubungan ekonomi dan moral dalam Islam. Yang pertama, yaitu larangan terhadap pemilik dalam penggunaan hartanya yang dapat menimbulkan kerugian atas harta orang lain atau kepentingan masyarakat sesuai dengan sabda Rasulullah. Ada hadis yang berbunyi tidak boleh merugikan diri sendiri dan juga orang lain menurut hadis riwayat Ahmad. Lalu yang kedua, larangan melakukan penipuan dalam transaksi. Ditegaskan dalam sabda, orang-orang yang menipu kita bukan termasuk golongan kita. Yang ketiga ada larangan menimbun emas, perak, atau sarana moneter lainnya sehingga dapat mencegah peredaran uang dan menghambat fungsinya dalam memperluas lapangan produksi. Lalu yang keempat ada larangan melakukan pemborosan karena dapat menghancurkan individu dalam masyarakat. Sejarah pemikiran ekonomi Islam. Pada hakikatnya, adanya sistem ekonomi Islam bukanlah respon dari adanya sistem ekonomi konvensional, melainkan sudah ada sejak zaman Rasulullah. Ketika Rasulullah diangkat sebagai kepala negara, hal utama yang dilakukan Rasul adalah membangun sebuah kehidupan sosial yang bersih dari berbagai tradisi, ritual, dan norma yang bertentangan dengan prinsip ajaran Islam. Seluruh kehidupan masyarakat disusun berdasarkan nilai-nilai Qur'ani seperti persaudaraan, persamaan, kebebasan, dan keadilan. Sistem ekonomi yang diterapkan Rasulullah SAW berakar dari prinsip-prinsip Al-Quran. Al-Quran yang merupakan sumber utama ajaran Islam telah menetapkan berbagai aturan sebagai hidayah atau petunjuk bagi manusia dalam melakukan aktivitas di setiap aspek kehidupannya, termasuk di bidang ekonomi. Dengan demikian, pada dasarnya Islam mengakui kepemilikan pribadi, alat-alat produksi ataupun barang dagangan, tetapi hanya melarang perolehan kekayaan melalui cara-cara yang ilegal atau tidak bermoral. Sumber pendapatan negara. Yang pertama, harta rampasan perang. 1/5 bagian, Rasul membagi khusus menjadi 3 bagian. Bagian pertama untuk dirinya dan keluarganya, bagian kedua untuk kerabatnya, dan bagian ketiga untuk anak-anak yatim, orang miskin, serta para musafir. Lalu yang kedua ada 4/5 bagian dibagikan kepada para anggota yang pasukan yang berlibat dengan peperangan. Lalu ada zakat. Setelah kondisi perekonomian kaum muslimin stabil, tahap selanjutnya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan zakat mal atau harta pada tahun ke-9 Hijriah. Sebelum diwajibkan, zakat bersifat sukarela, yakni berupa komitmen perorangan tanpa aturan khusus berupa batasan-batasan hukum. Sumber pengeluaran negara ada 2, yaitu primer dan sekunder. Untuk yang primer ada biaya pertahanan, biaya penyaluran zakat, dan usaha kepada yang berhak menerima menurut ketentuan Al-Quran. Ada pembayaran gaji untuk wali, kadi, guru, imam, muazin, dan pejabat negara lainnya. Lalu ada pembayaran upah para sukarelawan, pembayaran utang negara, dan bantuan untuk musafir. Yang kedua, sekunder.
Ada bantuan untuk orang yang belajar di Madinah, hiburan untuk para delegasi keagamaan, hiburan untuk para utusan suku dan negara, serta biaya perjalanan mereka. Perilaku ekonomi Islam atau konsumsi. Konsumsi dalam arti ekonomi adalah semua penggunaan barang dan jasa yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dan tujuan manusia mengkonsumsi adalah agar memperoleh kepuasan setinggi-tingginya dan mencapai tingkat kemakmuran dalam arti terpenuhinya berbagai macam keperluan baik kebutuhan pokok, sekunder, barang mewah maupun kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani. Ciri-cirinya yang pertama, benda-benda yang dikonsumsi adalah benda-benda ekonomi atau benda yang untuk memperolehnya diperlukan pengorbanan. Yang kedua, benda yang dikonsumsi ditujukan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Lalu yang terakhir, ada manfaat atau nilai ataupun volume benda-benda yang digunakan tersebut akan habis sekaligus atau berangsur-angsur. Prinsip ekonomi dalam Islam ada 5, yaitu prinsip keadilan, prinsip kebersihan, prinsip kesederhanaan, prinsip kemurah hati, dan prinsip moralitas. Selanjutnya kita akan membahas tentang perilaku ekonomi Islam dalam sektor produksi. Ekonomi Islam merupakan istilah untuk sistem ekonomi yang dibangun atas dasar-dasar dan tatanan Al-Quran dan As-Sunnah yang bertujuan untuk kemaslahatan bagi umat manusia, sehingga secara konsep dan prinsip ekonomi Islam adalah tetap, namun pada prakteknya untuk hal-hal yang situasi dan kondisi tertentu bisa saja berlaku luas, bahkan bisa mengalami perubahan. Prinsip ekonomi Islam dapat dirangkum dalam 4 prinsip, yaitu tauhid, keseimbangan, kehendak bebas, dan tanggung jawab. Produksi tidak berarti menciptakan sesuatu secara fisik yang tidak ada, melainkan juga membuat barang-barang yang dihasilkan dan beberapa aktivitas produksi yang memiliki daya guna. Dengan bertujuan kebahagiaan dunia dan akhirat, prinsip produksi dalam ekonomi Islam yang berkaitan dengan maqasid al-syariah antara lain yang pertama, kegiatan produksi harus dilandasi nilai-nilai Islam sesuai dengan maqasid al-syariah, tidak memproduksi barang atau jasa yang bertentangan dengan penjagaan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Yang kedua, kegiatan produksi harus memperhatikan aspek keadilan sosial, zakat, sedekah, infak, dan wakaf. Yang ketiga, mengelola sumber daya alam secara optimal, tidak boros, tidak berlebihan, serta tidak merusak lingkungan. Yang keempat, distribusi keuntungan yang adil antara pemilik dan pengelola, manajemen, dan buruh. Kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam. Tujuan dari kebijakan fiskal dalam Islam adalah untuk menciptakan stabilitas ekonomi, tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi, dan pemerataan pendapatan, ditambah dengan tujuan lain yang terkandung dalam aturan Islam, yaitu Islam menetapkan pada tempat yang tinggi akan terwujudnya persamaan dan demokrasi yang tinggi. Posisi kebijakan fiskal dilihat dari bagaimana Islam memecahkan problematika ekonomi, maka berdasarkan kajian fakta permasalahan ekonomi secara mendalam terungkap bahwa hakikat permasalahan ekonomi terletak pada bagaimana distribusi harta dan jasa di tengah-tengah masyarakat, sehingga titik berat pemecahan permasalahan ekonomi adalah bagaimana menciptakan suatu mekanisme distribusi ekonomi yang adil. Pendapatan dalam sistem ekonomi Islam dapat dibagi menjadi 2 bagian, yaitu yang pertama bersifat rutin, yaitu zakat, jizyah, kharaj, usr, infak, dan sedekah, serta pajak lain jika diperlukan. Yang kedua bersifat temporer, yaitu ghaimah, fa'ai, dan harta yang tidak ada pewarisnya. Kebijakan moneter dalam ekonomi Islam. Kebijakan moneter adalah upaya pengendalian atau mengarahkan perekonomian makro ke kondisi yang diinginkan dengan mengatur jumlah uang yang beredar. Selain itu, kebijakan moneter dapat pula berarti sebagai peraturan dan ketentuan yang dikeluarkan dalam mengatur penawaran uang dan tingkat bunga. Kebijakan ini dilakukan oleh bank sentral. Kebijakan moneter dibagi menjadi 2. Yang pertama, kebijakan moneter yang bersifat kuantitatif, yaitu kebijakan umum yang bertujuan untuk mempengaruhi jumlah penawaran uang dan tingkat bunga dalam perekonomian. Yang kedua, ada kebijakan moneter yang bersifat kualitatif, yaitu kebijakan bank sentral yang bertujuan mengawasi bentuk-bentuk pinjaman dan investasi yang dilakukan oleh bank-bank perdagangan. Kebijakan moneter dalam Islam berpijak pada prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam sebagai berikut. Yang pertama, kekuasaan tertinggi adalah milik Allah dan Allah lah yang pemilik
absolut. Yang kedua, manusia merupakan pemimpin atau khalifah di bumi. Yang ketiga, semua yang dimiliki oleh manusia karena seizin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, kekayaan tidak boleh ditumpuk terus atau ditimbun. Yang kelima, kekayaan harus diputar. Yang keenam, menghilangkan perbedaan antara individu dalam perekonomian. Yang terakhir, menetapkan kewajiban yang sifatnya wajib bagi semua individu. Lembaga keuangan syariah atau bank syariah, lembaga baik bank maupun non-bank yang memiliki spirit Islam yang mencakup semua aspek keuangan baik dalam pelayanan maupun produk-produknya. Dalam pelaksanaannya diawasi oleh sebuah lembaga yang disebut dengan Dewan Pengawasan Syariah dengan berdasarkan prinsip Islamiyah, berdasarkan Al-Quran dan Hadis. Tujuan adanya lembaga keuangan syariah ini untuk mewadahi penduduk di Indonesia yang hampir seluruh penduduknya beragama Islam, agar tidak adanya kerancuan dalam proses muamalah bagi para pemeluk agama Islam sehingga terjaga dari keharaman. Kegiatan usaha lembaga keuangan syariah. Yang pertama, menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. Yang kedua, menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga baitul mal, yaitu menerima dana dari zakat, infak, sedekah, hibah, dan lain-lain, dan menyalurkannya kepada pengelola zakat. Yang ketiga, menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha syariah. Yang keempat, menjalankan kegiatan usaha berupa pelayanan lainnya. Lembaga keuangan syariah, takaful atau asuransi syariah adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong antar sejumlah orang atau tak baru yang memberikan pola pengambilan untuk menghadapi risiko yang sesuai dengan syariah. Adapun unsur yang dilarang dalam asuransi, yang pertama gharar. Gharar terlihat dari unsur ketidakpastian tentang sumber dana yang digunakan untuk menutupi klaim dan hak pemegang polis. Yang kedua, masyir. Unsur judi yang menggambarkan dengan kemungkinan adanya pihak yang dirugikan di atas keuntungan pihak yang lain. Lalu yang terakhir ada riba, yaitu menggunakan sistem bunga. Ada 3 jenis asuransi syariah. Yang pertama, takaful individu yang meliputi takaful dana investasi, takaful dana haji, takaful dana siswa, dan takaful dana jabatan. Yang kedua, ada takaful umum, meliputi takaful kebakaran, rekayasa, dan pengangkutan. Yang terakhir, ada takaful grup, meliputi takaful al-akhirat dan tabungan haji, takaful kecelakaan siswa, takaful wisata dan perjalanan, takaful kecelakaan grup, dan takaful pembiayaan. Produk asuransi syariah. Yang pertama, ada asuransi jiwa murni. Takaful al-akhirat adalah suatu bentuk perlindungan yang manfaat proteksinya diperuntukkan bagi ahli waris apabila pemegang polis ditakdirkan meninggal dalam masa perjanjian. Yang kedua, asuransi jiwa dan kesehatan adalah produk yang dirancang secara khusus bagi peserta yang menginginkan manfaat asuransi secara menyeluruh ketika peserta mengalami musibah, meninggal baik karena sakit ataupun kecelakaan. Kemudian, peran dan fungsi negara dalam mengelola keuangan publik. Negara yang dijalankan dengan prinsip Islami pada hakikatnya memiliki tujuan yang besar, yakni untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum untuk seluruh masyarakat dan memerangi ketidakadilan oleh pemerintah maupun antar anggota masyarakat. Semua tujuan tersebut harus dijalankan dengan dilandasi keadilan. Untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut, negara memiliki kekuasaan untuk mengelola anggaran dan belanja pemerintah. 3 fungsi negara dalam mengelola sektor ekonomi dan publik. Fungsi yang pertama, 1. Alokasi negara. Pada hakikatnya, dalam konsep Islam, fungsinya harus dijalankan oleh 3 elemen utama dalam perekonomian, yaitu 1. Sektor negara. Sektor negara dikendalikan oleh pemerintah dan negara. Oleh karena itu, negara harus mampu mengarahkan pasar dan negara-negara agar terwujudnya tujuan besar dari negara Islam. Yang kedua, pasar. Sektor ini biasanya dikendalikan oleh kalangan negara dan pelaku usaha baik kecil, menengah, hingga besar. Lalu yang terakhir, lembaga organisasi negara. Sektor ini dikendalikan oleh pemerintah. Dampak dari sektor ini sangat terasa bagi kemajuan negara, seperti adanya lembaga pendidikan, lembaga kesehatan, dan sebagainya. Yang kedua, ada fungsi distribusi. Fungsi distribusi harus memastikan bahwa seluruh anggota masyarakat dapat menikmati hasil dari pembangunan berupa tercukupnya kebutuhan hidup minimum. Ada beberapa pilar yang harus dipenuhi oleh negara untuk menjalankan fungsi ini.
yaitu supremasi atas kepentingan sosial dibanding kepentingan pribadi. Ketika kepentingan individu diletakkan di atas kepentingan sosial, maka fungsi distribusi yang dijalankan tidak akan dapat berjalan dengan baik. Lalu, penentuan standar publik mengenai kebutuhan dasar minimum. Jika standar ini tidak ditentukan oleh negara, maka negara tidak akan memiliki target yang harus dicapai sehingga negara tidak bisa mengontrol apakah kebijakannya sudah berhasil. Terakhir, melarang adanya konsentrasi kekayaan dan eksploitasi. Jika sumber daya ekonomi dieksploitasi lalu dikonsentrasi di tangan segolongan orang-orang tertentu saja, maka negara harus melakukan intervensi supaya kekayaan tersebut dapat didistribusikan kepada orang lain. Yang ketiga, fungsi stabilitasi. Stabilitas di sektor publik tidak hanya berbicara mengenai stabilitas ekonomi, namun juga terkait dengan stabilitas kehidupan sosialnya. Stabilitas sosial harus dijaga supaya masyarakat bisa tenang melaksanakan aktivitas ekonominya sehingga stabilitas ekonomi pun dapat dicapai. Bentuk stabilitas sosial dalam perdagangan Islam antara lain tegaknya keadilan di tengah-tengah masyarakat, di mana hukum benar-benar berfungsi untuk menertibkan masyarakat sehingga tidak ada perbedaan antar penguasa dan masyarakat biasa di depan hukum. Sebenarnya, stabilitasi merupakan sebuah kondisi yang diupayakan tetap ada sehingga kedua fungsi pemerintah sebelumnya tetap dapat dijalankan, fungsi alokasi dan fungsi distribusi. Karena stabilitas menjamin supaya seluruh sumber daya ekonomi dapat dialokasikan dan distribusikan secara adil. Kemudian kita akan membahas permasalahan ekonomi dan solusi menurut ekonomi Islam. Islam sebagai agama merupakan konsep yang mengatur kehidupan manusia secara komprehensif, menyeluruh dan universal, baik dalam hubungannya dengan Sang Pencipta maupun dengan manusia. Berkaitan fungsinya sebagai makhluk hidup yang saling berinteraksi dan menjalankan ekonomi, Islam telah memberikan konsep dasar untuk mengatur muamalah amalia antara hidup manusia. Ekonomi Islam menjamin kesejahteraan umat manusia. Hal ini dapat diketahui menurut peraturan atas kepemilikan, penetapan sistem mata uang emas dan perak, penghapusan sistem ribawi, pengharaman sistem perdagangan di pasar non-ribawi. Adapun larangan ekonomi Islam, yang pertama melarang maisyir, yang kedua larangan khora. Lalu ada larangan melakukan hal haram seperti larangan zolim dan ihtikar. Demikian penjelasan dari ekonomi Islam yang saya bawakan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.